Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film yang awalnya itu niatnya nggak akan kita review. Soalnya udah ada podcast sama para castnya. Awalnya mikir yaudahlah itu semacam pengganti review. Tapi kok kayaknya setelah gua tonton, wah ini menarik juga nih untuk dibahas. Dan kayak sayang kalau misalkan nggak di review. Yaitu ada Dendam Malam Kelam, yang merupakan remake dari film Spanyol ya, yang berjudul The Body, yang itu dulu rilis tahun 2012. Nah, The Body itu dibikin sama Oriol Paulo. Itu adalah sutradara yang sama yang bikin Contratiempo, atau judul bahasa Inggrisnya itu The Invisible Guest. Dan The Invisible Guest itu sebenarnya juga udah secara resmi di remake sama Indonesia, udah diproduksi. Gue nggak tahu udah sampai fase mana pembuatannya, tapi udah diproduksi yang jelas. Pengumumannya udah lama tuh, dari tahun 2022 kalau nggak salah. Itu yang main Reza Rahadian, terus yang ngedirect juga Daniel Rifki, sama kayak Dendam Malam Kelam. Cuman somehow sampai sekarang nggak ada kelanjutan kabarnya, nggak ada teaser, nggak ada poster, nggak ada trailer, apalagi pengumuman tanggal berapa tuh nggak ada. Nggak tahu kenapa sih. Gue awalnya mikir karena mungkin masih nyari spot yang tepat kali ya, karena kan itu thriller tuh, bukan horor. Thriller itu agak susah dijual di Indonesia. Tapi turns out Dendam Malam Kelam yang juga sama-sama thriller lebih duluan rilis. Tungguin aja lah, siapa tahu besok tiba-tiba kan muncul rilis entah dari mana. Oke, tapi balik ke Dendam Malam Kelam ya. Gue ada sedikit cerita menarik nih pada saat nonton film ini. Jadi studio tempat gue nonton tuh kan nggak terlalu rame ya, tapi ya nggak kosong juga sih. Mungkin ada sekitar 10-15 orang, 15 orangan lah. Dan di sebelah gue itu ada satu keluarga yang nonton. Bapak, ibu, sama kayaknya bukan anak sih, yang satu tuh mungkin adiknya bapak atau si ibu itu gitu. Di satu titik sekitaran third act gitu, pas filmnya itu nge-reveal twistnya, si bapak tuh nyeletuk. Nggak berisik sih, tapi lumayan naik nadanya tuh, dia nyeletuk. Edan film iki. Yang dia omongin nggak salah, emang edan ini film. At least buat orang-orang yang belum nonton The Body. Gue sendiri jujur belum pernah nonton The Body ya, jujur. Gue nontonnya The Invisible Guest, tapi kalau The Body gue belum pernah nonton. Dan gue rasa respon yang sama kayak si bapak itu bilang dan film iki akan banyak dikeluarin sama ya penonton-penonton lain, terutama penonton zaman sekarang ya, yang sangat mencari twist gitu. Pokoknya film kalau mau dibilang keren tuh harus ada plot twist. Nah, orang-orang yang suka plot twist gitu pasti akan ngomong hal yang sama. Dan film iki fuck lah. Cuman jangan salah, walaupun ini emang punya twist sebagai salah satu senjatanya, hal yang paling gue suka dari Dendam Malam Kelam bukan twistnya. Twistnya fun, twistnya itu nambah keseruan pada saat nonton. Tapi basically tanpa harus punya twist itu, ini film udah jadi thriller misteri yang solid. Jadi dia tuh nggak cuman ngandelin twist berceritanya itu ngawur, cuman ya udahlah yang penting nanti kan ada twist, penonton pasti bakalan puas. Enggak. Ini film misteri yang emang berusaha untuk bercerita sebaik mungkin, simbolnya gitu. Jadi semua ceritanya itu berawal pada saat jenazah seorang perempuan bernama Sofia yang diperanin Marissa Anita itu tiba-tiba hilang dari kamar mayat laboratorium forensik. Jadi si Sofia itu konon meninggal karena serangan jantung. Nah, setelah jenazahnya hilang, detektif bernama Arya yang diperanin Pak Bron Palarai itu bertugas buat mengusut misteri itu. Dan kemudian dia manggil suaminya Sofia tuh yang namanya Jeffrey yang diperanin Arya Saloka buat dimintai keterangan. Nah, sebelum lanjut gue pengen mention sedikit nih satu hal yang gue suka dari karakter si Arya. Pada saat misuh gitu ya, dia itu selalu suka pakai kata haram jadah. Misalkan si Jeffrey itu berulah, dia tuh nggak yang bangsat bajingan, itu nggak, haram jadah. Itu gue suka banget. Kenapa? Karena istilah haram jadah itu, gue lupa, sampai gue lupa loh kapan terakhir kali gue mendengar itu. Itu istilah yang jarang banget dipakai, dan somehow film ini pakai kata-kata itu. Buat yang belum tahu, haram jadah itu artinya ya anak haram lah, bukan jadah dari babi terus jadi haram, bukan ya. Tapi itu adalah istilah untuk menyebut anak haram. Kalau di bahasa Inggris mirip-mirip sama son of a bitch gitu, anak lonte. Nah, ini anak haram, haram jadah. Itu dulu lumayan sering lah dipakai lah pada saat mungkin era-era 90-an, 2000-an. Tapi makin ke belakang nih kayak makin jarang dipakai. Gue nggak tahu kenapa, kayak hilang seiring dengan perkembangan waktu. Makanya gue sangat-sangat appreciate pada saat ada karakter yang misuhnya kayak gitu, haram jadah. Nah, si Pak Detektif Arya itu manggil Jeffrey awalnya cuman buat ngasih info aja. Tapi ada satu hal yang polisi itu belum tahu, which is Sofia itu bukan meninggal karena serangan jantung, melainkan dibunuh sama si Jeffrey yang pengen nutupin perselingkuhan dia sama Sarah yang diperanin sama, of
course, apalagi kalau bukan Davina Karamo ya, yang kayak lagi terjebak typecast. Ya nggak apa-apa sih. I mean ini kan mumpung lagi ada di puncak popularitas, demandnya lagi tinggi, ya udah diambilin aja nggak apa-apa. Nanti pada saat seiring berjalannya waktu baru tuh explore peran yang lain. It's okay. Ya intinya lambat laun tuh polisi juga makin curiga sama si Arya, terus mulai dituduh, kamu kan yang mencuri jenazah istri kamu. Kalau kata Brown Palarai itu, Anda kira saya bodoh. Tuh gue suka banget di trailer tuh adegan itu. Dan Arya selalu menyangkal, bukan saya yang mencuri jenazah. At least menurut pernyataan dia, mau itu di depan polisi pada saat dia lagi pakai topeng kebohongan, maupun pada saat lagi nggak di depan polisi, dia menunjukkan wajah aslinya, teleponan sama si Sarah. Dia juga ngomong kalau bukan aku yang nyolong jenazahnya. Even di banyak titik dia tuh kayak ketakutan sendiri, kayak desperate banget buat nyari pelaku yang sebenarnya, bahkan sempat diteror sama si pelaku itu lewat berbagai cara. Jadi kayak kita tuh digiring untuk meyakini kalau Arya emang bukan yang nyolong jenazah istrinya. Pertanyaannya adalah bener atau enggak? Atau kita lagi nonton seorang unreliable narrator. Unreliable narrator itu adalah salah satu trope, tuh formula di penceritaan di mana si narator atau si protagonis yang kita lihat ceritanya itu memang nggak bisa dipercaya, entah karena dia itu dengan sengaja bohong atau dia punya mental illness. Kayak misalkan Shutter Island tuh kan dia punya unreliable narrator. Joker juga sama, dia punya mental illness, dia memang suka memanipulasi. Ya masih banyak lah, silahkan lu cari sendiri film-film soal unreliable narrator. Nah itu gue bertanya-tanya, ini emang bener kayak gitu? Emang Jeffrey itu nggak bersalah atau dia memang adalah seorang narator yang nggak bisa dipercaya? Itu yang bikin Unda Malam Kelam asik. Dia itu jago buat munculin tanda tanya, yang akhirnya bikin penonton itu stay terus mantengin layar, nggak pernah kayak nggak kelar-kelar, nggak. Tapi kita terus bener-bener dibikin menaruh perhatian total ke filmnya. Apalagi intensitasnya juga kejaga terus ya. Gue suka tuh pada saat karakter-karakternya itu lagi berdebat. Tuh kayak misalkan pas si Dokter Nadia ya, Dokter Nadia yang diperanin Putri Ayu, dia itu melempar hipotesis, ini sepertinya Sofia itu mengalami mati suri. Wah langsung tuh si Arya, si Brown Palarai itu ngomong, nggak mungkin, kamu jangan asal memberikan hipotesis, ini ada bukti kayak gini-gini. Wah mereka berdebat tuh kan. Wah itu seru banget. Soalnya directingnya si Daniel Rifki juga jago tuh ngolah ketegangan, gimana temponya itu dimainin, terus dinamikanya dibangun, tek 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 tek. Wow itu seru banget. Ditambah lagi acting pemainnya juga bagus. Nah ini kita ngomongin acting ya. Arya Saloka, gue jujur di awal mungkin di first act-nya agak kurang cocok sama mainnya dia. Gue nggak bilang actingnya jelek, mungkin aja ini adalah miss dari skripnya, bisa juga miss dari directingnya, atau emang miss dari interpretasi dia. Tapi di first act gue agak-agak kurang cocok. Kenapa? Karena pada saat si karakter Jeffrey itu dipanggil ke kantor polisi, itu kan tujuannya adalah dikasih tahu info kalau jenazah istrinya hilang, dibagiin tuh detailnya sama polisi. Tetapi somehow si Jeffrey ini polanya tuh udah songong banget, udah kayak gimana sih kalian tuh gitu songong banget, yang akhirnya bikin si Arya detektif ya, bukan Arya Saloka ya, si Brown Palarai itu mulai curiga sama dia. Ini orang kok tingkah lakunya aneh banget nih, mencurigakan banget. Dan itu nggak perlu terjadi andaikan si Arya anjir pusing gue. Ini karakter sama nama orangnya sama anjir. Andaikan si Jeffrey Arya Saloka itu tingkahnya natural, terus dia pura-pura sedih misalkan, dia udah Pak tolong bantu cari jenazah istri saya, ini masalah selesai semuanya. Dia nggak akan ketahuan karena dia nggak kelihatan mencurigakan. Tapi dia songong banget kayak, ayolah saya pengen cepet pergi dari sini lah. Kelihatan nggak sedih coy. Itu mencurigakan banget. Gue nggak tahu itu dari mana. Bisa jadi bukan dari actingnya, bisa jadi dari pengarahan sutradara atau dari skripnya. Tapi itu jadi kayak ganggu banget pada saat gue nonton. Cuman setelah itu seiring berjalannya waktu gue makin suka sama mainnya dia. Kuat mainnya Arya Saloka ini, dan dia bisa ngebangun chemistry ya, unlikely chemistry sama Brown Palarai lewat adu argumen keduanya. Gue suka banget. Gak gampang loh ngebangun intensitas itu cuman berdasarkan dua orang yang berdebat. Dan Malam Kelam bisa ngelakuin itu, terutama karena actingnya Arya Saloka sama Brown Palarai pada saat berdebat. Anda pikir saya bodoh? Dan di luar mereka berdua masih ada Marissa Anita. Marissa Anita mainnya bagus, walaupun porsinya dikit banget dibandingin Arya Saloka, Brown Palarai. Porsinya Marissa Anita tuh sangat-sangat sedikit, tapi tiap nongol, wih anjir, dia tuh kayak sebuah magnet yang punya daya tarik tuh
kuat banget. Jadi tiap nongol, walaupun mungkin kalau di total screen time-nya Marissa Anita tuh berapa ya, nggak nyampe 15 menit sih kayaknya. Screen time-nya dikit, tapi setiap kemunculannya itu selalu ninggalin kesan. Tapi kalau ngomongin hal yang paling mengesankan nih, paling meninggalkan kesan terbesar di Dendam Malam Kelam itu adalah storytellingnya. Gimana naskah adaptasinya yang juga dibikin sama Daniel Rifki. Kayak tadi gue bilang ya, nggak cuman ngandelin twist. Walaupun jawaban soal semua misterinya, twist-twistnya yang besar itu baru di-reveal di belakang, which is di banyak film itu sering kali bikin keseluruhan filmnya sebelum twistnya dibuka ya, itu kerasa draggy, kerasa ngebosenin karena cuman bergantung ke twist. Nah, Dendam Malam Kelam nggak cuman bergantung ke twist. Tujuan utama dia adalah bertutur sebaik mungkin, bercerita sesolid mungkin. Skripnya tuh tahu kapan mesti ngebuka clue baru, kapan mesti bikin penonton itu bertanya-tanya, kapan mesti ngegas, ngebut, kapan mesti stop dulu nih buat meresapi semua peristiwanya. Dia tahu banget urusan pembagian dinamika itu. Jadi storytellingnya rapi, solid, twistnya ya sebatas jadi on top lah, pemanis aja yang makin melengkapi penceritaan filmnya. Harusnya tuh kayak gitu. Film yang nge-twist, yang plot twist itu mestinya kayak gitu. Nggak cuman ngandelin kejutannya. Kejutan twist itu cuman bonus lah. Bonus yang dikasih ke penonton karena penonton itu udah mau ngikutin ceritanya, udah mau memperhatikan semua detailnya. Nah, sebagai bonus kasih twist. Tapi masih ada beberapa hal yang buat gua tuh lumayan mengganggu di sini, yang agak ngurangin level kerapian ceritanya itu tadi. Yang pertama, editing. Ada beberapa part editing yang gue tuh nggak paham. Dalam arti kenapa sih dia ngeditnya kayak gitu? Ada yang berbentuk transisi kasar, misalkan mau lompat ke flashback. Ini kan banyak flashback nanti ya. Beberapa flashbacknya tuh lumayan rapi, tapi ada gue inget satu yang kayak kasar banget. Kayak tiba-tiba lu udah flashback nih. Terus ada juga ini akan spoiler kalau misalkan gue reveal, tapi ada lah pokoknya nanti satu scene yang nyampur juga sama flashback ya. Itu susunan antar adegannya tuh kacau. Kayak tiba-tiba di tengah itu diselipin flashback yang nggak mendukung penceritaannya lah. Tiba-tiba ada mungkin nggak nyampe 5 detik flashback yang itu tuh anjir random banget, kenapa tiba-tiba ada flashback itu. Sama kalau ngomongin inkonsistensi itu ada di musik. Musiknya, scoringnya sebenarnya bagus, kedengaran elegan, ada nuansa-nuansa noir yang cakep, yang misterius. Nah, itu dibikin sama Modo Gascaro ya. Modo Gascaro kan kalau bikin musik score tuh pasti anjir punya kekhasan yang kuat, unik. Itu gue suka setiap kali yang kedengeran di telinga adalah scoringnya Modo Gascaro. Cuman di banyak scene, terutama di flashback ya, flashback yang dramatis, itu yang dipakai justru adalah lagu pop yang sedih, yang mellow, yang mendayu-dayu. Ya gue paham sebenarnya. Di sini Daniel Rifki tuh kayak pengen ngikutin ya selera penonton casual lah. Penonton awam kan sukanya kalau ada adegan dramatis ya diiringin musik yang sedih, yang ngepop, yang catchy. Cuman kayak itu ngilangin atmosfernya. Padahal nggak apa-apa gitu, misalkan dia tetap pakai music score, mungkin yang nggak misterius, yang dibikin agak-agak sendu, tapi ya udah jangan lagu pop, ya musik instrumental biasa aja yang mendukung suasananya. Tapi di sini ya yang gue sayangkan kayak agak terlalu berlebihan dalam mengikuti selera penonton awam dengan lagu-lagu pop yang tadi lagi tegang debat soal pencuri mayatnya siapa, tiba-tiba jadi galau anjir. Tapi gue nggak menyangkal ada part yang lumayan efektif kalau diiringin sama lagu pop yang mellow itu, yaitu pada saat flashback ngejelasin gimana sih pertama kali si Jeffrey sama si Sofia itu ketemu. Itu jujur efektif karena di situ gue juga bisa ngerasain gimana heartbreakingnya sesuatu yang di awal itu terasa indah, dibangun pure berdasarkan rasa kagum, rasa cinta antara kedua manusia. Kok kemudian hari hal yang indah itu harus diakhiri dengan cara yang sedih, bahkan mematikan. Nah itu gue lumayan anjir, heartbreaking nih. Tapi di flashback yang lain gue lebih ngerasa ya elah. But it's fine. Overall Dendam Malam Kelam tetap sebuah remake yang solid, misteri yang keren. Gue sampai gini loh, andaikan Indonesia punya nih film original yang bukan remake tapi tipe-tipenya kayak ini dan sebagus ini, itu pasti gue semakin cinta sih. Soalnya kalau ini kan ya tetap lah ada perasaan oke, ini kan bisa bagus karena emang film aslinya juga bagus, tanpa mengerdilkan keberhasilan orang-orang di belakangnya itu melakukan remake ya, which is nggak gampang loh. Nge-remake itu nggak segampang itu, nggak semudah kayak yang banyak orang pikirin cuman copy paste, nggak segampang itu. But still gue tetap berharap wah ini bisa nih harusnya nih Indonesia bikin thriller, misteri, whodunit kayak gini yang
solid. Oke, kalau untuk Dendam Malam Kelam skor gue kasih ya 7 dari 10 lah. Ini solid, silakan ditonton karena gue lihat layarnya udah semakin mengecil ya. Karena saingannya sama horor anjir Waktu Maghrib 2 itu kan masif banget. Hari pertama itu aja udah hampir 100.000. Jadi silakan kalau misalkan di kota lu ini masih tayang, tontonlah. Dahulukan yang ini akan cepet hilang. Film-film yang populer, yang rame itu lu pending minggu depan juga masih ada. Dan buat yang nonton bisa juga bagiin review kalian, bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com, bisa lu input skornya dan reviewnya seperti apa. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti La Familia. Thank you so much. Tier Sobat walaupun gak ada di sini juga makasih banget. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.